Baik, selamat malam saudara sekalian. Malam. Kita tiba kepada pelajaran yang terakhir untuk kuartal ini. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Haruskah seluruh dunia mendengar? Must the whole world hear? Kalau saudara pelajari dengan cermat, apa yang menjadi isu dari pelajaran yang terakhir ini? Apakah keselamatan itu juga berlaku bagi orang yang tidak kenal Tuhan, yang belum kenal Tuhan, belum mendengar tentang Tuhan? Ya. Must the whole world hear? Before Jesus coming. Ada dua pertanyaan yang harus dijawab sehubungan dalam ajaran ini. Apa pertanyaannya? Pada hari penghakiman, bagaimana Allah menangani miliaran orang yang belum mengenal Dia? Kedua, apakah ada keselamatan di luar pengenalan seseorang pada rencana keselamatan seperti yang ada di dalam Yesus? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab malam ini. Sebelumnya bagus juga kita baca ayat intinya. Pak Menurung boleh baca? Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh Alkitab, kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka pada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pertanyaan yang pertama, pada hari kehukuman bagaimana Tuhan akan deal dengan miliaran manusia yang tidak pernah kenal Dia. Kedua, apakah ada keselamatan di luar rencana keselamatan yang digagas oleh Tuhan dalam Yesus? Kalau selalu ditanya dengan kedua pertanyaan ini, yang pertama adalah jawaban kepada yang pertama, bagaimana Tuhan akan deal dengan miliaran manusia yang tidak kenal Dia. Tuhan punya judgment itu sangat fair bagi orang yang belum tahu tentang kebenaran dengan orang yang sama sekali, dengan orang yang sudah banyak tahu. Base-nya berbeda. Orang akan
dilihat dari kata hati mereka berdasarkan Roma 1 ayat 20. Apakah sampai Roh Kudus akan memperkenalkan Allah kepada tiap-tiap orang. Pada akhirnya, hal yang paling krusial untuk diingat ialah Yesus telah menyatakan kepada kita tabiat Allah. Dan hal ini memberitahukan kepada kita banyak hal tentang kasih-Nya. Baik, kalau sudah mengambil kelas yang berhubungan dengan mission, ini dibahas panjang lebar. Sebagai general rule, keselamatan itu hanya ada pada siapa? Yesus Kristus. Ayatnya di mana? di bawah kolom langit ini? Kisah 4 ayat 12. Kisah berapa? 4. Ya, itu ayat yang harus saudara hafal ya. Di kolom langit ini Tidak ada nama lain tidak diberikan ada kepada manusia. nama lain selain nama Yesus yang di dalamnya ada apa? Selamatan. Keselamatan. Jadi ada orang Kristen yang berpegang, artinya dipaku mati hanya dengan membaca ayat ini. Mereka itu disebut apa? Apa nama mereka? Eksklusivis. Jadi keselamatan itu hanya ada pada mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lain akan apa? Akan binasa. Nah, eksklusivis ini sudah sangat ketat. Tapi ada lagi yang lebih ketat dari eksklusivis. Apa mereka bilang? Kalau eksklusivis masih membicarakan tentang orang-orang Kristen yang beraneka ragam, tapi kenal kepada Yesus. Tapi yang lebih parah lagi, yaitu mereka yang bukan cuma Kristen yang akan selamat, tetapi harus berasal dari denominasi mereka. Jadi walaupun Kristen, kalau tidak termasuk kepada denominasi mereka, bagaimana? Tidak selamat. Nah, kalau saudara mendapat info seperti ini, lalu kita apply kepada gereja kita, gereja Advent, di mana kedudukan kita? Apakah Advent termasuk eksklusivis ataukah termasuk kepada yang lebih ketat dari eksklusivis? Kalau eksklusivis masih bicara tentang kemungkinan keselamatan untuk orang Kristen, tidak peduli denominasi mana asal terima Yesus. Tapi yang satu lagi, bukan cuma harus Kristen, harus anggota denominasi mereka. Lalu posisi Advent di sebelah mana? Dalam prakteknya, orang Advent menganggap bahwa hanya gereja Advent, anggota gereja Advent. Jadi hanya gereja yang termasuk dalam gereja Advent. Jadi termasuk golongan kedua.
kalau mau dibilang diikuti secara researchnya, yang sesungguhnya bukan begitu. Tapi dari cara bicara, cara istilah-istilah orang luar, orang dalam menuju ke situ. Jadi kita lebih daripada eksklusivis. Apakah akan ada orang yang selamat tanpa mendengar nama Yesus? Yes. Yes. Jadi kalau gitu posisi Advent itu namanya apa? Eksklusif. Ini mengundang perdebatan. Kita sudah tahu eksklusivis, Dan inklusif. kita sudah mengetahui yang lebih parah dari eksklusivis. Lalu Advent posisinya di mana? Inklusif. Eksklusif. Kalau inklusif itu keselamatan bagi agama-agama yang bukan Kristen juga. Oh. Posisi Advent general rule, keselamatan itu hanya ada pada Kristus. Itu Advent pegang. Tapi kemudian ada seperti pengecualian. Mereka yang tidak terjangkau oleh human instrument, apakah jaringan TV, jaringan radio, penjual buku, misionari, pendeta, mereka hidup begitu isolated, terpencil. What about them? Selamat. Nah, disinilah masuk kutipan dalam Alpha and Desire of Ages. Halaman berapa? 638. Coba saudara lihat. Iya, 638. Hel, boleh baca hari Minggu paling akhir. Oke. Di antara orang kafir terdapatlah orang-orang yang menyembah Allah dengan tidak mengetahuinya. Oke, mereka menyembah Allah dengan tidak disadarinya. Tidak sadar mereka sedang menyembah siapa? Tuhan. Allah. Mereka yang kepadanya terang itu tidak pernah disampaikan dengan perantaran manusia, namun mereka tidak akan binasa. Mereka tidak akan binasa. Meskipun tidak mengetahui akan hukum Allah yang tertulis, mereka telah mendengar suaranya berbicara kepada mereka di dalam alam dan telah melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum. Perbuatan mereka membuktikan bahwa Roh Kudus telah menjamah hati mereka dan mereka dikenal sebagai anak-anak Allah. Jadi ini istilah teologianya apa? Mereka mengetahui Tuhan lewat Allah. apa istilahnya? General General revelation. Revelation. Jadi akan ada orang-orang yang selamat hanya oleh karena natural atau general revelation. Kalau ada general revelation, yang satu lagi Spesial. special revelation.
special revelation itulah yang ada di mana? Advent. Di Alkitab secara tertulis. Jadi buat kita gereja Advent, arti daripada Kisah 4 ayat 12 ialah keselamatan itu hanya didapat dalam siapa? Yesus. Namun untuk setiap general rule selalu ada apa? Exception. Exception. Dan exception itulah yang disebutkan di dalam Desire of Ages halaman 638. Nah, kalau sudah pegang Alkitab pribadi, bukalah di Roma pasal 2 ayat 20 dan tulis di sana DA 638 supaya jangan lupa setiap saat sudah mencari halaman ini sudah ada di Alkitab saudara. Roma 2 ayat 20 tuliskan DA 638 supaya saudara nggak usah nyari-nyari lagi. Next, how much must one know? Berapa banyak yang harus diketahui oleh seseorang supaya bisa selamat? Maksimal yang dia harus tahu. Sebenarnya yang dia tahu. Kalau kita lihat dan perbandingkan Henokh berjalan dengan Tuhan berapa lama? 350 tahun. Bayangkan 300 tahun lamanya berjalan bersama dengan Tuhan. Berapa banyak aja pengetahuan yang dia dapat. Belum keterangan yang didapat dari Adam. Karena Adam sempat bertemu dengan siapa? Dengan Henokh. Bandingkan dengan pencuri di kayu salib yang hanya beberapa jam. Tapi dua-duanya akan selamat. How much must one know? How much one must know in order to be saved? Jadi nampaknya bukan cuma berapa banyak pengetahuan yang kita miliki, tetapi berapa banyak pengetahuan yang kita hidupkan. Jadi bukan kuantiti tetapi kualitas. Ya. Bukan berapa banyak yang kita ketahui Tentang Tuhan yang bagi kita besar ya. tapi berapa banyak yang Berapa kita banyak yang kita hidupkan tentang hidupkan. Tuhan yang bagi kita.
Next, please. Jesus, the only way to salvation. How much must one know? Coba kita baca ayat-ayat ini. Mazmur 87 ayat 4 sampai 6. Baik, boleh baca. Mazmur 87 ayat. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Apa maksudnya itu? Dan mau untuk menyelamatkan semua orang. Tuhan bersabda. Apa katanya? Sabranya? Ayat 4. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistin, Tirus, Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Jadi kesimpulannya apa? Kalau baca ayat tersebut. Tuhan mau menyelamatkan semua orang dan semua bangsa. Ya. Dari segala bangsa akan ada orang yang diselamatkan. Walaupun pengetahuan mereka tentang Tuhan sangat minim dan sangat beraneka ragam, tidak semuanya sama. Di sini berlaku kembali statement dalam Disar Ages halaman 638. Mereka yang menghidupkan terang yang mereka punya, yang mereka mengerti, itu cukup untuk memberikan keselamatan. Jadi kita punya keselamatan tidak diukur oleh berapa banyak pengetahuan yang kita miliki, tapi berapa banyak pengetahuan yang kita hidupkan dalam hidup kita. Kita ambil satu lagi. Kisah 17 ayat 26 sampai 28. Dia Kisah 17 26 sampai 28. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak,
tidak ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini presentation Paulus di mana? Kepada siapa? Siapa audiensnya waktu Paulus menyebutkan kalimat-kalimat tadi? Di Athena. Siapa? Di Athena. Iya, di Athena, di mana para ahli filsafat, ahli-ahli ilmu pengetahuan berkumpul, yang hari-hari pekerjaannya menceritakan yang baru atau memperoleh yang baru, kemudian mengadakan perdebatan. Dan di sanalah Paulus menunjukkan kebolehannya. Sebagian appropriate, tapi sebagian dianggap tidak appropriate, oleh karena Paulus bergantung kepada pengetahuan, kepada dirinya sendiri. Tapi kalau saudara baca khotbahnya Paulus, presentasinya kepada orang Athena, memang kelihatan Paulus adalah orang yang intelijennya sangat tinggi. Dia lihat di sana ada sign to the unknown God. Jadi orang Athena menyembah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Jadi Paulus katakan, aku datang ke sini untuk memberitahukan kepadamu siapa itu the unknown God yang kamu sembah. Dia adalah yang menciptakan manusia. Dan dia juga lah yang akan menghakimi dunia ini. Itulah inti daripada khotbahnya Paulus di Athena. Cuma sayangnya khotbahnya sangat ilmiah, sangat hebat, mengesankan, tapi kurang power. Tidak heran Paulus di ayat yang lain katakan, di saat aku merasa kuat, di situ aku lemah. Sebaliknya, di saat aku merasa lemah, di situ aku dikuatkan. Ini salah satu paradoks dari Alkitab yang kita pegang. Kemudian kita masuk di hal yang lain. Ini bicara tentang universalism and pluralism. Kalau saya ditanya apa definisi dari universalism, jawabnya apa? Definition of universalism. Kemudian ada yang ada hubungannya dengan universalism, yaitu pluralism. Apa universalism? Semua orang yang terhubung dengan Allah diselamatkan. Yohanes 3:16. Ini generalisasi. Semua orang yang Percaya. kalau pluralisme kepercayaan kepada Tuhan yang berbeda tingkatan pengetahuannya. Semua jalan menuju ke surga. Semua agama itu sama. coba El baca di Selasa mulai dari paragraf pertama. Sebagai orang mengajarkan bahwa pada akhirnya Allah akan menyelamatkan semua manusia, tidak peduli apa yang mereka percayai atau bagaimana kehidupan mereka. Semua akan apa?
selamat. Itu adalah ajaran siapa? Universalisme. Ya, terus Universalisme adalah keyakinan bahwa semua orang sedemikian terhubung dengan Allah sehingga mereka akan diselamatkan walaupun mereka tidak pernah mendengar atau mempercayai Injil. Bagaimanapun juga, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dalam pemikiran ini, jika ia mencintai setiap orang, bagaimanakah seseorang bisa hilang? Apalagi jika hilang itu berarti siksa kekal di neraka. Bagaimanakah Allah bisa membakar untuk selama-lamanya seseorang yang dikasihinya? Maka dapatlah kita melihat bagaimana suatu ajaran palsu, siksaan kekal, menuntun kepada ajaran palsu lainnya, universalisme. Berhubungan dengan, sudah pendeta? Terus. jadi universalisme ini adalah satu doktrin yang mengajarkan akhirnya semua orang akan selamat. Lalu dijadikan sebagai alasan karena Tuhan itu sangat kasih. God is love. Bagaimana God yang love itu, yang loving itu akan membiarkan sebagian daripada anak ciptaannya sendiri binasa. Jadi ajaran ini sangat menarik tapi berbahaya. Berikutnya tentang pluralisme. Ya. Berikutnya pendeta. Ya. Berhubungan dengan universalisme adalah pluralisme, keyakinan bahwa semua agama adalah sama benar dan secara sama menuntun orang kepada Allah dan keselamatan. Menurut teologi ini, tidak ada agama yang lebih baik atau lebih tinggi daripada agama yang manapun. Seorang pendeta suatu gereja di California menulis pada website gereja bahwa jemaatnya tidak percaya bahwa kekristenan lebih unggul dalam hal apapun daripada kepercayaan agama lain. Bagi para pluralis, luasnya perbedaan ritus dan kepercayaan agama, simbol-simbol dan kiasan-kiasan hanyalah perbedaan di permukaan yang menutupi kesamaan inti semua agama. Pluralis menunjuk sebagai contoh bahwa hampir semua agama menekankan kasih kepada Allah dan kepada sesama umat manusia, suatu bentuk hukum keemasan dan pengharapan akan kehidupan hari depan yang berbahagia. Menurut mereka, semua agama pada intinya mengajarkan hal yang sama, maka semuanya adalah jalan yang benar menuju kepada Allah. Jadi sangatlah fanatik, berlebihan dan angkuh untuk mendesakkan kepercayaan-kepercayaan Kristen kepada anggota-anggota agama bukan Kristen. Jadi universalisme dengan pluralisme itu sangat dekat. Intinya apa? Inti daripada ajaran kedua isme ini bertentangan dengan Alkitab. ya, apa pengajarannya? Yang bertentangan itu apa? Tidak setiap manusia akan diselamatkan dan semua agama tidaklah menuntun kepada keselamatan. Akhirnya semua orang akan diselamatkan. Siapa yang tidak tertarik kepada doktrin seperti itu? Mau bikin apa? Mau pergi kemana? Mau pakai apa? Selamat. Asal kita kaitkan diri kita dengan Yesus. Jadi tidak ada yang sekali selamat tetap selamat lagi. Jadi iblis ini memang luar biasa. Dibangkitkannya doktrin-doktrin seperti ini memang sepintas lalu sangat appealing,
kepada mereka yang tidak belajar Alkitab dengan semestinya. Enak kan kalau in the end semua orang akan selamat. Tidak mungkin Tuhan yang Kasih. so love the world akan membiarkan umat ciptaannya sendiri binasa untuk selama-lamanya. Jadi doktrin ini sangat kental dengan emosi, dengan feeling. Karena kalau semua orang diselamatkan, ya berarti salah itu bilang ada neraka, di lautan api nggak ada. Katanya itu mereka bilang untuk setan saja. Oh, katanya untuk setan aja. Ya. Memang benar kalau baca Matius 25, kalau buka Matius 25. Ayat 31, saya baca ya. Matius 5 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Belum kena. Terus Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." itu yang disediakan untuk siapa? Bagi domba, orang benar. Kerajaan surga itu disediakan untuk siapa? Yang menang. Sekarang baca 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi Presiden. api neraka itu disediakan bukan untuk manusia. Untuk iblis dan Api neraka itu disediakan untuk iblis dan malaikatnya. Tapi ada manusia yang nampaknya Ya. Iblis. lebih senang ke sana daripada Wahyu 20 ayat 13 dan 14, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Cuma untuk malaikat dan setan. aslinya untuk mereka dan setan. Ya, tetapi di Wahyu 21 itu orang-orang semua di sini penakut, orang tidak percaya. jadi Wahyu. api neraka itu disediakan untuk iblis dan malaikatnya. Malaikat-malaikat. Tapi ada yang namanya manusia somehow memilih untuk bersama-sama dengan iblis dan malaikatnya dicampakkan ke dalam api itu. Itu Wahyu 21.
ayat 3 ayat 13-14. Kemudian kalau saudara baca Alkitab, ini sederetan ayat yang cukup banyak, ada 7. Apa kata Alkitab tentang universalism dan pluralisme? Apakah Alkitab mendukungnya? Tidak. Tidak. Kalau saudara baca di sini semua, tidak ada satupun ayat yang mendukung doktrin tentang universalism ataupun juga pluralisme. Jadi dua doktrin ini non biblika. Yang paling jelas ayat ini. Yoko, setelah Yoko Mambuk boleh baca ini. Jadi ada yang mengatakan kenapa pada akhirnya manusia selamat, karena ada second chance. Mereka akan dimatikan kembali, lalu setan kembali mau menyesatkan mereka. Tetapi mereka melihat, oh salah, setan salah, jadi mereka nggak mau ikut. Itu setelah 1000 tahun katanya dibangkitkan, lalu setan kembali lagi menyesatkan sekali lagi yang terakhir kan. Lalu katanya ada yang tidak mengikut setan, jadi itu kesempatan kedua. Ini yang ayat tertulis itu? Enggak. Mereka punya Kapan? teologi baru. Oh, jadi ada second chance. Second chance pada waktu setelah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun kan dibangkitkan kembali untuk menyerang Yerusalem baru kan. Setan harus pergi sesatkan mereka dulu, ajak mereka kembali. Nah itu baru mereka tolak katanya situ. Second chance. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kalau saudara baca dari 7, saudara baca satu aja yang ini, universalism dan pluralism, Google sendiri. Hanya dengan baca satu, belum yang lainnya. Baru baca ini, terus Google ini dan ini. Kedua doktrin itu berdasarkan kepada human emotion, feeling. Masa Tuhan yang begitu mengasihi dunia yang menjadikan menurut petanya tega-teganya akan membiarkan umatnya mati untuk selama-lamanya. Tapi Alkitab katakan ya kalau orang memilih untuk menolak keselamatan yang disediakan, alternatif lainnya ya masuk di neraka. Ada yang di bawah itu yang jawaban apakah yang Anda dapat berikan kepada yang mengemukakan bahwa pengakuan diri Kristen sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan, lihat Yohanes 14:6, adalah angkuh dan eksklusif? Bagikanlah jawaban Anda di UKSS Anda pada hari Sabat. Jawaban apa yang Anda dapat berikan kepada yang mengemukakan bahwa pengakuan diri Kristen sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan adalah angkuh dan eksklusif? Artinya nomor satunya belum ada. Nggak ada. Langsung ke salah. Oh. Ada 2 B1 itu langsung B2. Wah, enggak ada tadi lah. Ini tadi.
Sinners in need of grace. Orang-orang berdosa memerlukan apa? Grace. Sinners in need of grace. Kalau saudara baca, kita ambil yang ini. Pak Manurung boleh baca Kejadian 6 ayat 11 sampai 13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Itu cerita kapan? Keadaan manusia sebelum air bah. Memang semuanya sudah rusak. Rusaknya, kalau istilah bengkel, beyond repair. Rusaknya sangat berat sehingga tidak mungkin untuk diluruskan kembali. Jadi seharusnya dibinasakan. Tetapi di tengah-tengah kejahatan yang luar biasa hebatnya, sehingga Tuhan harus membinasakannya air bah, terselip satu ayat yang menjadi penghiburan. Ayat mana itu? Sementara diceritakan oleh Musa keadaan manusia sebelum air bah, rusak semuanya, beyond repair. Tapi ada satu ayat yang sangat menghiburkan. Yohanes 3 atau 16. Ya, di buku Kejadian. Waktu Nuh Apa tentang kasih karunia diselamatkan oleh kasih karunia. tentang Nuh apa dikatakan? Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Itu di dia. mata Tuhan. But Noah found grace. Kejadian pasal yang ke 6 ayat 8. ayat 8. But Noah found grace in the eyes of the Semua Lord. orang diselamatkan oleh kasih karunia. Hendaknya kalimat ini juga di-apply kepada siapa? Kita. Kepada kita. Di tengah-tengah kebejaran, kerusakan moral, dosa yang begitu najis, di sana Nuh menemukan anugerah, and Noah found grace in the eyes of the Lord. Apa itu grace? Sesuatu yang Tuhan kasih yang Coba Kita tidak layak tidak layak menerimanya. God's favor To to the undeserved. undeserved. Jangan lupa ya. God's favor To to undeserved. the undeserved. Kebaikan Tuhan bagi orang yang sebenarnya tidak layak untuk terima itu kebaikan, tapi Tuhan berikan. Itu namanya grace.
Dan kita juga termasuk kepada orang yang memerlukan grace. Pelajaran kita ditutup dengan satu panggilan. Panggilan untuk melibatkan diri dalam misi gereja. Dan jangan lupa, gereja itu menurut hamba Tuhan Ellen White, the church is God's appointed agency for salvation of men. Saudara-saudara, jangan pernah lupa statement ini. Jangan pernah lupa bahwa gereja itu adalah agen yang dipilih Tuhan untuk menyebar keselamatan. God's appointed agency for salvation. Gereja bukan tempat hiburan, walaupun kita mencari penghiburan di sana. Gereja bukan sekedar tempat untuk belajar, walaupun kita belajar di sana. Lebih daripada semua fungsi gereja, tidak ada yang lebih tinggi selain daripada gereja itu adalah agen yang ditunjuk oleh Tuhan untuk keselamatan manusia. Kalau bicara tentang agen, kita terus ingat kepada gas station. Gas station itu umumnya kecil, tapi gimana? Ada di mana-mana. Bertaburan di tiap tikungan ada apa? Gas station. Nah, cuma kalau gas station ini harganya Mahal. beda-beda. Saya perhatikan gereja itu harus belajar juga dari orang-orang, anak-anak dunia. Yesus katakan bahwa anak-anak dunia itu dalam menjalankan bisnisnya lebih bijaksana, lebih pintar daripada anak-anak terang. Dalam strategi marketing mereka lebih apa? Lebih cerdas, sehingga metodenya kita harus pelajari. Masih ingat cerita pendeta yang ketemu dengan sutradara? Pendeta bilang, kenapa yang masuk dan nonton film buatanmu lebih banyak daripada orang yang mendengar firman Tuhan di gereja? Lalu sutradara itu bilang begini, kamu pendeta-pendeta dan orang Kristen punya kebenaran. Kami yang berurusan dengan bioskop ini itu hanya kebohongan semua. Cuma bedanya kami perlakukan kebohongan itu sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu yang benar. Kamu memperlakukan kebenaran seolah-olah itu adalah dongeng. Memang kalau kita nonton film yang disutradarai oleh orang-orang seperti siapa itu yang menciptakan Park itu, Jurassic Park. Stanfield atau siapa itu? Spielberg. Ya. Memang kalau nonton itu sepertinya itu apa? Benar. Benar.
lalu kita masuk ke gereja dengan pendeta kita yang benar seperti dongeng. Jadi apa yang dikatakan sutradara itu harus membuat kita terbelut. Gereja adalah God's appointed agency for salvation of human being, and it is organized for Salvation of service. Itu panggilan secara kolektif, secara umum, bahwa gereja itu harus jadi tempat di mana keselamatan diberikan. Lalu panggilan yang sama juga ditujukan kepada setiap pribadi orang Kristen. Kamulah garam ini, terang dunia. Berapa kali ayat ini dikutip oleh Ellen White? Inilah ayat yang paling sering, paling banyak dikutip oleh Ellen White. Matius pasal 5 ayat 13. Berapa kali dikutip? Sudah dihitung and still counting 264 kali. Mengartikan bahwa itu sangat penting bagi setiap anggota menjadi terang di sudut di mana dia berada. Dan yang itu katakan, brighten the corner where you are. Di dalam pelajaran sekolah sahabat ini kita diajak berpikir secara global. We think globally, but act locally. Jangan dibalikkan. Kita harus berpikir secara global, tapi berbuat secara lokal. Kalau semua umat yang namanya Advent bersaksi, luar biasa. 18 juta sekarang di Wuhan. Tapi kita masih jauh dari yang ideal. Ini bagus untuk diingat. The Bible mengatakan we are all sinners. Ayatnya di mana? Harus sudah tahu. We are all sinners. Ayatnya Roma 3 ayat 23. All have sinned and come short of the glory of God. God wishes for all to repent and be saved. Pakai di. Tuhan itu menghendaki, merencanakan supaya berapa banyak selamat. Semua all. Itu adalah kehendak Tuhan. Tapi manusia punya jalannya sendiri. But God will not save those who openly berontak. Berontak tertutup dari selamat. Open tidak. Yang tidak selamat itu yang bagaimana? yang rebel. Yang rebel. Mau rebel terbuka, rebel tertutup, sama rebel. Sama. Kita hidup di dunia yang penuh dosa. Jangan sampai kita terkontaminasi olehnya. Karena dosa ini sangat
berbahaya. Itulah Hendong di dekat kota apa? Di Leilem, dekat Sonder. Kalau kita lewat itu tanpa rasa apa? Bau, Bau, belerang. seperti rasa muntah kita. Tapi orang-orang di situ Biasa. biasa. Sama seperti di Unai. Di Unai ada kandang babi. Buat kita di asrama, kalau angin bertiup menuju ke asrama, memang sangat enak. Tapi orang yang kerja di kandang babi itu sudah biasa sehingga bau babi tidak terasa bau lagi. Inilah bahaya dosa. Jangan sampai dosa itu tidak lagi terasa dosa. Itulah orang-orang yang tidak akan diselamatkan. Next one. In conclusion, tadi nomor 1 sudah, gereja adalah agen yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyebar keselamatan, seperti pompa bensin untuk menyediakan bensin bagi seluruh kendaraan yang memerlukan. Yang kedua, general rule, Jesus is the only way to salvation. But there is exception. Jadi ini adalah posisi Advent. Posisi Advent bahwa jalan keselamatan itu hanya satu, yaitu sesuai dengan Injil 4 ayat 12. Tapi Advent tidak aku mati di situ. Ada orang-orang yang tidak terjangkau oleh segala macam alat untuk menginjil, tapi mereka hidup sesuai dengan terang yang ada dalam diri mereka. Dan kalau mereka hidup sesuai dengan terang yang ada pada diri mereka, mereka akan dihitung sebagai anak-anak Tuhan. Artinya akan diselamatkan. Jadi ingat, ini posisi Advent. Ada general rule, tapi ada apa? Exception. Exception. Ini titipan yang 636. Yang ketiga, we are invited as Jesus' disciples to love all people as he did, and to join in his mission to share salvation to all people groups. Jadi kita diundang, diajak sebagai murid Yesus untuk mengasihi semua orang sebagaimana Tuhan mengasihi, dan untuk bergabung dalam misinya untuk membagikan keselamatan kepada semua people's group. Jadi kita diajak untuk menjadi saksi, untuk brighten the corner where you are. Think globally, act
locally. Act locally itu seperti Diki, bagi-bagi traktor, bagi-bagi buku. Itulah act locally. Baik, apakah ada pertanyaan atau tambahan dari saudara? Bagaimana dikatakan bahwa